Hai sobat, ketemu lagi di channel Kita Ceria. Di video kali ini channel Kita Ceria akan membahas petinju-petinju mengerikan di era 90-an. Sebelum nonton videonya jangan lupa like dan subscribe-nya ya sobat. Gak usah lama-lama, kita tonton aja langsung videonya. Nomor 1 David Tua, Faumoinatu, Aletaima Faufau. David Tua ONZM lahir tanggal 21 November tahun 1972 atau dikenal sebagai David Tua, adalah petinju profesional asal Selandia Baru kelahiran Samoa yang berkarir dari tahun 1992 hingga 2013. Pesaing kelas berat berperingkat tinggi untuk sebagian besar karirnya. Tua dikenal karena kekuatan pukulannya yang luar biasa, terutama hook kirinya yang mengerikan. Dia mencetak 16 kemenangan dengan KO di ronde pertama, termasuk meng-KO juara dunia kelas berat John Ruiz dan Michael Moorer dalam waktu 30 detik di ronde pertama, serta penghentian akhir dari juara dunia Oleg Maskaev dan Hasim Rahman. Dia diberi peringkat oleh Boxrec di 10 kelas berat teratas dunia dari tahun 1996 hingga 2003, dan mencapai peringkat tertinggi nomor 3 pada tahun 1998. Tua mengakhiri karirnya dengan rasio knockout to win sebesar 82,6%. Dalam artikel tahun 2003 oleh majalah Tering, Tua menduduki peringkat ke-48 dalam daftar 100 pemukul terhebat sepanjang masa. Nomor 2 Michael Moorer. Michael Lee Moorer, lahir tanggal 12 November tahun 1967, adalah petinju profesional Amerika yang berkarir dari tahun 1988 hingga 2008. Dia memenangkan kejuaraan dunia pada 4 kesempatan berbeda dalam 2 kelas berat. Setelah memegang gelar kelas berat ringan WBO dari tahun 1988 hingga 1991, dengan rekor 22 KO langsung dalam 22 pertarungan dan gelar kelas berat WBO dari tahun 1992 hingga 1993, gelar WBA, IBF dan Lineal Heavyweight terpadu pada tahun 1994. Moorer mendapatkan kembali gelar kelas berat IBF lagi di tahun 1996 hingga 1997 dan menjadi juara dunia kelas berat 3 kali. Michael Moorer adalah petinju kidal yang tak terkalahkan dalam 35 pertarungan profesional pertamanya. Dia merebut gelar kelas berat ringan WBO pada tahun 1988 yang dia pertahankan sebanyak 9 kali. Pada tahun 1991, Moorer naik ke kelas berat dengan memenangkan gelar kelas berat WBO yang kosong dari Bert Cooper melalui TKO pada tahun 1992. Dia kemudian mengalahkan Evander Holyfield untuk gelar kelas berat terpadu WBA, IBF dan Lineal pada tahun 1994. Dia adalah satu-satunya petinju kidal yang memenangkan kejuaraan dunia. Moorer satu-satunya juara dunia kelas berat ringan yang memenangkan gelar dunia kelas berat lebih dari 1 kali. Moorer hanya salah satu dari 4 petinju yang pernah memenangkan versi gelar dunia di kelas berat ringan dan kelas berat bersama dengan Roy Jones Jr., Michael Spinks, dan James Toney. Sejak pensiun dari olahraga, Moorer bekerja sebagai pelatih tinju. Pada tahun 2009, dia bekerja bersama Freddie di Jim Wilcard di Los Angeles. Nomor 3 Prince Naseem Hamed. Naseem Hamed lahir pada tanggal 12 Februari tahun 1974, dia dijuluki Pangeran Nasiman Nas. Petinju yang berkarir dari tahun 1992 hingga 2002. Dia memegang beberapa kejuaraan dunia kelas bulu, termasuk gelar WBO dari tahun 1995 hingga 2000. Gelar IBF pada tahun 1997. Dan gelar WBC dari tahun 1999 hingga 2000. Ia juga menjadi juara dari tahun 1998 hingga 2001. Juara IBO dari tahun 2002 hingga 2003, dan memegang gelar kelas bantam Eropa dari tahun 1994 hingga 1995. Hamed menduduki peringkat kelas bulu Inggris terbaik sepanjang masa oleh Boxrec. Hamed dikenal karena kejenakaannya, ia juga dikenal karena suka jungkir balik di atas ring. Gaya tinju southpaw yang sangat atletis dan pukulan keras. Dan pukulan KO yang hebat. Setelah menyelesaikan karirnya dengan rasio knockout to win sebesar 84%.
Dengan kepribadian yang angkuh, dia adalah tokoh terkemuka dalam budaya pop Inggris di era 90-an. Sementara Sim Ingle di The Guardian menulis, di masa jayanya, Hamid adalah superstar global, seorang headliner di Atlantik, dan Rafael dari ESPN menulis, salah satu bintang terbesar dalam olahraga. Pada Oktober tahun 2020, Boxrec menempatkan Hamid sebagai petinju PON for PON Eropa terbesar ke-19 sepanjang masa dan petinju Inggris terbesar ke-7 sepanjang masa. Pada tahun 2016, ESPN menempatkan Hamid di nomor 22 dalam daftar 25 petarung teratas PON untuk PON dalam 25 tahun terakhir. Majalah Tering menempatkan Hamid sebagai petinju Inggris terbesar ke-11 sepanjang masa. Dan Gareth A. Davies dari The Telegraph menempatkannya di peringkat 10. Tering juga menempatkan Hamid sebagai pemukul terhebat ke-46 sepanjang masa. Nomor 4 Roy Jones Jr. Roy Leicester Jones Jr., lahir tanggal 16 Januari tahun 1969, adalah petinju profesional yang memegang kewarganegaraan ganda yaitu Amerika dan Rusia. Dia berkarir dalam tinju dari tahun 1989 hingga 2018. Dan memegang beberapa kejuaraan dunia dalam 4 kelas berat, termasuk gelar di kelas menengah super, kelas berat ringan, dan kelas berat. Dan merupakan satu-satunya petinju dalam sejarah yang memulai karir profesionalnya di kelas menengah ringan untuk memenangkan gelar kelas berat. Dimulai dari petinju amatir, ia mewakili Amerika Serikat di Olimpiade musim panas 1988. Memenangkan medali perak di divisi kelas menengah ringan dengan keputusan paling kontroversial dalam sejarah tinju. Jones dianggap oleh banyak orang sebagai salah satu petinju terbaik sepanjang masa PON demi PON, dan meninggalkan jejaknya dalam sejarah olahraga saat ia memenangkan gelar kelas berat WBA pada tahun 2003. Pada tahun 1999 ia menjadi juara kelas berat ringan yang tak terbantahkan dengan menyatukan gelar WBA, WBC, dan IBF. Selama masa jayanya, Jones dikenal karena memiliki kecepatan tangan, atletis gerak kaki, daya ledak, kekuatan meninju, dan refleks yang luar biasa. Pada Februari tahun 2018, Jones memegang rekor untuk kemenangan terbanyak dalam pertarungan gelar kelas berat ringan terpadu dalam sejarah tinju, yaitu 12. Dia diberi peringkat oleh Boxrec sebagai petarung PON for PON terbesar ke-29 sepanjang masa. Majalah Ring menobatkan Jones sebagai petinju terhebat pada tahun 1994. Dia juga merupakan pemenang 3 kali penghargaan ESPY petinju terbaik, 1996, 2000, dan 2003. Asosiasi Penulis Tinju Amerika menobatkannya sebagai petinju hebat tahun 90-an. Nomor 5 Oscar De La Hoya. Oscar De La Hoya lahir tanggal 4 Februari tahun 1973 adalah seorang petinju profesional yang berkarir dari tahun 1992 hingga 2008. Dia memenangkan 11 gelar juara dunia dalam 6 kelas berat, termasuk kejuaraan lineal di 3 kelas berat. Dia diperingkatkan sebagai petinju terbaik ke-29 sepanjang masa, PON for PON, oleh Boxrec. De La Hoya dijuluki Golden Boy oleh media ketika ia mewakili Amerika Serikat di Olimpiade musim panas tahun 1992. Di mana, tak lama setelah lulus dari SMA James A. Garfield, ia memenangkan medali emas di divisi kelas ringan. De La Hoya merupakan petinju dengan peringkat atas dunia, PON demi PON, pada tahun 1997 dan 1998. De La Hoya menghasilkan pendapatan sekitar $700 juta, membuat dia sebagai penerima bayaran tertinggi sebelum dikalahkan oleh Floyd Mayweather Jr. dan Manny Pacquiao. Dia mengumumkan pengunduran dirinya sebagai petinju pada tahun 2009, setelah karir profesionalnya selama 16 tahun. Pada tahun 2002, De La Hoya mendirikan Golden Boy Promotion, sebuah perusahaan promosi olahraga yang juga memiliki 25% saham di Yuaten. Dia adalah petinju Amerika keturunan Meksiko pertama yang memiliki perusahaan promosi tinju nasional, dan petinju yang mengambil tanggung jawab promosi saat masih aktif. Pada tahun 2018 ia juga mulai mempromosikan pertandingan MMA.
Dimulai dengan pertarungan trilogi 2018 antara rival lama Chuck Liddell dan Tito Ortiz dengan acara Golden Boy MMA perdana yang berlangsung pada tanggal 24 November tahun 2018. De La Hoya telah memegang kewarganegaraan ganda Amerika dan Meksiko sejak 2002, ketika Konsulat Jenderal Meksiko di Los Angeles memberinya kewarganegaraan Meksiko, yang mencerminkan warisannya. Nomor 6 Riddick Bowe. Riddick Lamont Bowe lahir tanggal 10 Agustus tahun 1967 adalah petinju profesional Amerika yang berkarir pada tahun 1989 sampai 2008. Ia menjadi juara dunia kelas berat yang tak terbantahkan pada tahun 1992. Dan pada saat masih menjadi petinju amatir ia memenangkan medali perak di kelas berat super divisi di Olimpiade musim panas 1988. Setelah menjadi petinju profesional pada tahun 1989, Bowe kemudian menjadi juara dunia kelas berat 2 kali. Pada tahun 1992 ia memenangkan gelar WBA, WBC, dan IBF yang tak terbantahkan dengan mengalahkan mantan juara kelas berat yang tak terkalahkan, Evander Holyfield. Pada tahun yang sama, Bowe dinobatkan sebagai Fighter of the Year oleh The Ring dan Asosiasi Penulis Tinju Amerika. Bowe mengosongkan gelar WBC akhir tahun itu sebagai protes, alih-alih mempertahankan gelar melawan pesaing nomor 1, Lennox Lewis. Ini membuat kejuaraan tinju yang tak terbantahkan terfragmentasi hingga 1999. Dalam pertandingan ulang dengan Holyfield pada 1993, Bowe nyaris kehilangan gelar WBA dan IBF yang menjadi kekalahan pertamanya. Dia kemudian meraih kembali kejuaraan dunia kelas berat pada tahun 1995, mengalahkan Herbie Heath untuk gelar WBO. Dengan melakukan itu, Bowe menjadi petinju pertama dalam sejarah yang memenangkan gelar dari keempat badan utama, WBA, WBC, IBF, dan WBO. Kemudian Bowe mengosongkan gelar WBO untuk melawan Holyfield untuk ketiga kalinya, dan menang telak dengan menjadi petinju pertama yang mengalahkan Holyfield dengan KO. Di tahun 1996 Bowe terlibat dalam pertandingan brutal dengan Andrew Golota, yang keduanya berakhir kontroversial ketika Golota berulang kali memukulnya dengan pukulan rendah. Bowe pensiun dari tinju setelah bertanding dengan Golota. Dalam artikel pada tahun 2010 oleh Boxing Scene, Bowe menduduki peringkat kelas berat terbesar ke-21 sepanjang masa. Nomor 7 Lennox Lewis. Lennox Lewis lahir tanggal 2 September tahun 1965 adalah petinju profesional yang berkarir dari tahun 1989 hingga 2003. Dia adalah juara dunia kelas berat 3 kali, dan merupakan petinju kelas berat terakhir yang memegang gelar tak terbantahkan. Dia memegang kewarganegaraan ganda yaitu Inggris dan Kanada. Lewis mewakili Kanada sebagai petinju amatir di Olimpiade 1984 dan 1988. Yang terakhir ia memenangkan medali emas di divisi kelas berat super setelah mengalahkan Riddick Bowe di final. Dalam 3 tahun pertamanya sebagai petinju profesional, Lewis memenangkan beberapa kejuaraan kelas berat regional, termasuk gelar Eropa, Inggris, dan persemakmuran. Setelah memenangkan 21 pertarungan pertamanya, ia mengalahkan Donovan Ruddock pada tahun 1992 untuk mengambil alih posisi nomor 1 di peringkat WBC. Dia dinyatakan sebagai juara kelas berat WBC akhir tahun itu setelah Riddick Bowe menyerahkan gelar untuk menghindari pertarungan melawan Lewis. Dia mempertahankan gelar 3 kali sebelum kekalahan KO yang mengecewakan dari Oliver McCall pada tahun 1994. Lewis membalas kekalahan itu dalam pertandingan ulang tahun 1997 untuk memenangkan kembali gelar WBC yang kosong. 2 pertarungan melawan Evander Holyfield pada tahun 1999 pertama berakhir dengan hasil imbang yang kontroversial membuat Lewis menjadi juara kelas berat yang tak terbantahkan dengan menyatukan gelar WBC-nya dengan gelar WBA dan IBF Holyfield, serta gelar IBO yang kosong. Pada tahun 2000, Lewis menanggalkan gelar BA ketika ia memilih untuk menghadapi Michael Grant daripada John Ruiz. Demikian pula, IBF melucuti gelar Lewis pada tahun 2002 ketika ia memilih untuk tidak menghadapi petinju Chris Beard.
Lewis tersingkir oleh Hasim Rahman dalam kekalahan pada tahun 2001. Tetapi kekalahan ini dibalaskan di akhir tahun. Pada tahun 2002, Lewis mengalahkan Mike Tyson dalam salah satu pertarungan yang paling ditunggu-tunggu dalam sejarah tinju. Sebelum acara tersebut, Lewis dianugerahi gelar kelas berat majalah Ring, yang telah dihentikan pada akhir 1980-an. Dalam pertarungan terakhirnya, Lewis mengalahkan Vitali Klitschko dalam pertarungan brutal dan berdarah pada 2003. Dia mengosongkan sisa gelarnya dan pensiun dari tinju pada 2004. Dia dianggap oleh banyak orang sebagai salah satu petinju kelas berat terbesar sepanjang masa, dan salah satu petarung Inggris terhebat sepanjang masa. Nomor 8 Evander Holyfield. Evander Holyfield lahir tanggal 19 Oktober tahun 1962 merupakan petinju profesional Amerika yang berkarir pada tahun 1984 sampai 2011. Ia menjadi juara tak terbantahkan di kelas penjelajah pada akhir 1980-an dan kelas berat pada awal 1990-an. Dan menjadi petinju dalam sejarah yang memenangkan kejuaraan tak terbantahkan di dua kelas bera. Dia dijuluki The Real Deal. Holyfield adalah petinju juara dunia kelas berat 4 kali. Setelah memegang gelar WBA, WBC, dan IBF terpadu dari 1990 hingga 1992. Gelar WBA dan IBF lagi dari 1993 hingga 1994, gelar WBA ketiga waktu dari 1996 hingga 1999. Gelar IBF untuk ketiga kalinya dari tahun 1997 hingga 1999 dan gelar WBA untuk keempat kalinya dari tahun 2000 hingga 2001. Mengawali karir sebagai petinju amatir, Holyfield mewakili Amerika Serikat di Olimpiade musim panas 1984, dan memenangkan medali perunggu di divisi kelas berat ringan. Dia menjadi petinju profesional pada usia 21, naik ke kelas penjelajah pada tahun 1985 dan memenangkan kejuaraan dunia pertamanya pada tahun berikutnya, mengalahkan Dwight Muhammad Qawi untuk gelar WBA. Holyfield kemudian mengalahkan Ricky Parky dan Carlos Gillien untuk memenangkan gelar WBC dan IBF. Sehingga menjadi juara kelas penjelajah yang tak terbantahkan. Dia naik ke kelas berat pada tahun 1988. Kemudian mengalahkan Buster Douglas pada tahun 1990 untuk mengklaim gelar kelas berat WBA, WBC dan IBF terpadu dan kejuaraan kelas berat yang tak terbantahkan. Dia berhasil mempertahankan gelarnya 3 kali, mencetak kemenangan atas mantan juara George Foreman dan Larry Holmes sebelum menderita kekalahan profesional pertamanya dari Riddick Bowe pada tahun 1992. Holyfield mendapatkan kembali mahkota dalam pertandingan ulang 1 tahun kemudian, mengalahkan Bowe untuk gelar WBA dan IBF. Bowe telah melepaskan gelar WBC sebelumnya. Holyfield kemudian kehilangan gelar ini dalam kekalahan melawan Michael Moorer pada tahun 1994. Holyfield terpaksa pensiun pada tahun 1994 atas saran medis, hanya untuk kembali setahun kemudian dengan tagihan kesehatan yang bersih. Pada tahun 1996 ia mengalahkan Mike Tyson dan merebut kembali gelar WBA, yang disebut oleh majalah The Ring sebagai Pivot of the Year dan Upset of the Year. Ini menjadikan Holyfield petinju pertama sejak Muhammad Ali yang memenangkan gelar kelas berat dunia 3 kali. Holyfield memenangkan pertandingan ulang 1997 melawan Tyson, yang membuat Tyson didiskualifikasi di ronde ketiga karena menggigit sebagian telinga Holyfield. Selama masa kejayaannya sebagai juara, ia juga membalas kekalahannya dari Michael Moorer dan merebut kembali gelar IBF. Pada tahun 1999 ia menghadapi Lennox Lewis dalam pertarungan unifikasi untuk gelar WBA, WBC, dan IBF yang tak terbantahkan, yang berakhir dengan kontroversial. Holyfield dikalahkan dalam pertandingan ulang 8 bulan kemudian. Tahun berikutnya, ia mengalahkan John Ruiz untuk memperebutkan gelar WBA yang kosong, menjadi petinju pertama dalam sejarah yang memenangkan versi gelar kelas berat sebanyak 4 kali. Holyfield kalah dalam pertandingan ulang melawan Ruiz 7 bulan kemudian dan menghadapinya untuk ketiga kalinya.
Holyfield pensiun pada tahun 2014 dan berada di peringkat nomor 77 dalam daftar 100 petinju terhebat sepanjang masa. Nomor 9 Mike Tyson. Michael Gerard Tyson lahir tanggal 30 Juni tahun 1966. Dia merupakan petinju profesional Amerika yang berkarir dari tahun 1985 hingga tahun 2005. Dijuluki Iron Mike Tyson di awal kariernya, Tyson dianggap sebagai salah satu petinju kelas berat terhebat sepanjang masa. Dia menjadi juara dunia kelas berat yang tak terbantahkan dari tahun 1987 hingga tahun 1990. Tyson memenangkan 19 pertarungan profesional pertamanya dengan KO, 12 diantaranya di ronde pertama. Mengklaim sabuk juara pertamanya pada usia 20 tahun, 4 bulan, dan 22 hari. Tyson memegang rekor sebagai petinju termuda yang pernah memenangkan gelar kelas berat. Dia adalah petinju kelas berat pertama yang secara bersamaan memegang gelar WBA, WBC dan IBF, serta satu-satunya kelas berat yang menyatukan gelar secara berurutan. Tahun berikutnya, Tyson menjadi juara lineal ketika ia mengalahkan Michael Spinks dalam 91 detik pada ronde pertama. Pada tahun 1990, Tyson tersingkir oleh Buster Douglas yang tadi diunggulkan yang menjadi kekalahan pertamanya. Pada tahun 1992, Tyson dihukum karena kasus pemerkosaan dan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara, meskipun ia dibebaskan bersyarat setelah 3 tahun. Setelah dibebaskan pada tahun 1995, ia terlibat dalam serangkaian pertarungan comeback, dan mendapatkan kembali gelar WBA dan WBC pada tahun 1996 untuk bergabung dengan Floyd Patterson, Muhammad Ali, Tim Witherspoon, Evander Holyfield dan George Foreman sebagai salah satu dalam sejarah tinju yang mendapatkan kembali gelar juara. Setelah kehilangan gelar WBC pada tahun yang sama, Tyson kehilangan gelar WBA dari Evander Holyfield dengan kode ronde ke-11. Pertandingan ulang mereka pada tahun 1997 berakhir ketika Tyson didiskualifikasi karena menggigit telinga Holyfield. Satu gigitan yang terkenal cukup kuat untuk menghilangkan sebagian dari telinga kanan Holyfield. Pada tahun 2002, Tyson berjuang untuk gelar kelas berat dunia, tapi kalah KO dari Lennox Lewis. Tyson dikenal karena gaya tinjunya yang ganas dan mengintimidasi serta perilaku kontroversialnya di dalam dan di luar ring. Dia berada di peringkat ke-16 dalam daftar 100 pemukul terhebat sepanjang masa di majalah Ring Magazine. Oke sobat, mungkin itu saja rangkuman untuk video kali ini tentang petinju mengerikan di era tahun 90-an. Untuk update video terbaru silakan kunjungi channel Kita Ceria dan jangan lupa like and subscribe-nya.